Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuning Tias dari SD Negeri Margasari 02, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3.1 A6 demonstrasi konseptual modul 3.1 dengan panduan pertanyaan wawancara sebagai berikut. Kasus dilema etika yaitu tentang kurikulum merdeka dengan peserta didik dengan kompetensi rendah. Deskripsi kasus 1. Di sekolah kita terdapat peserta didik yang dimana kemampuannya berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Tetapi peserta didik ini jika saya amati kemampuan kecenderungan di bidang kemampuan bahasa. Sedangkan untuk matematika hanya maksimal sampai perkalian. Sedangkan di kurikulum merdeka ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menaikkan peserta didik sesuai dengan fasenya. Lantas bagaimana Ibu Kepala Sekolah untuk mengantisipasi kegiatan ini sedangkan kemampuan peserta didik berbeda, dan bagaimana peran komunikasi guru, kepala sekolah selaku penanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut dari segi pembelajarannya. Kasus wawancara 1. Dilema etika, yaitu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 02, Ibu Jumrotun, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Jumrotun. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Berkaitan saya ingin melakukan wawancara bersama Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri Margasari 2. Kemudian kasus yang saya angkat ini tentang dilema etika, di mana di sekolah kita terdapat peserta didik yang kemampuannya berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Tetapi jika saya amati, peserta didik ini memiliki kemampuan cenderung di bidang kemampuan bahasa. Sedangkan untuk matematikanya masih di bawah rata-rata pada peserta didik lainnya. Kemudian untuk kurikulum yang SD kita gunakan menggunakan kurikulum merdeka, sehingga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menaikkan peserta didik sesuai dengan fasenya. Nah, bagaimana Ibu mengantisipasi kegiatan ini, sedangkan kemampuan peserta didik ini berbeda? Dan bagaimana peran komunikasi guru, kemudian Ibu selaku kepala sekolah, selaku penanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut di sisi pembelajaran? Terima kasih, selamat pagi Ibu Fitri Wahyuning Tias, bahwa kita ketahui bersama SD kita adalah SD negeri, tetapi bukan salah satu SD inklusi yang bisa menerima siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus. Tetapi kita harus melayani semua masyarakat untuk menyekolahkan di SD Negeri Margasari 2. Ini memang merupakan dilema bagi kita. Manakala kita tidak menerima, berarti kita tidak bisa melayani keinginan masyarakat, sementara masyarakat tersebut yang harus dilayani tidak bisa menjangkau untuk sekolah yang khusus melayani anak-anak kebutuhan khusus. Kalau kita menerima anak tersebut, berarti paling tidak kita harus memiliki tenaga yang lebih untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik pendidiknya atau tempat ruang yang dibutuhkan oleh anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Terutama di sini anak-anak yang berkebutuhan khusus yang masih memiliki kemampuan rendah di dalam numerasinya. Tetapi saya selaku pendidik, apalagi selaku kepala sekolah, ikut bertanggung jawab untuk bisa memajukan pendidik dan bisa melayani pendidikan sehingga kita terima anak yang berkebutuhan khusus seperti yang ditanyakan oleh Bu Fitri dan memang yang ada di SD negeri kita. Lalu apa yang sudah diterapkan oleh SD Negeri Margasari 2? Pastinya selaku kepala sekolah harus memberitahukan kepada semua guru
di mana anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pun harus dilayani. Semua guru harus mampu memiliki cara pembelajaran yang universal. Karena sesungguhnya setiap anak adalah memiliki keunikan yang tidak sama, yang berbeda. Maka dari itu, pembelajaran universalnya yang cocok di dalam melayani anak-anak yang memiliki keunikan yang berbeda. Pembelajaran yang seperti apa? Guru itu harus mampu memberikan informasi di dalam pembelajarannya, baik lewat tulisan, audio, pojok-pojok baca, lewat penjelasan-penjelasan sedetail mungkin agar semua anak bisa menerima informasi dari gurunya tentang pembelajaran itu, sekalipun anak itu memang memiliki kebutuhan yang harus lebih ditangani. Tetapi apabila guru sudah menerapkan pembelajaran universal, salah satunya informasi dengan berbagai cara, insya Allah secara perlahan siswa akan bisa menerima yang berkebutuhan khusus. Dan kepala sekolah meyakinkan kepada guru bahwa semua peserta didik adalah memiliki hak untuk menyampaikan, untuk mengikuti proses pembelajaran dan menyampaikan apresiasinya sesuai dengan apa yang mereka mampu. Sekalipun mereka berkebutuhan khusus, pasti mereka mempunyai ekspresi untuk menyampaikan apa sih. Silahkan anak-anak itu menyampaikan ekspresinya, boleh melalui tulisan juga, melalui gambar, melalui bercerita, melalui apa sesuai dengan anak, sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Pastikan bahwa hak anak untuk menyampaikan ekspresi silakan, dan guru harus bisa melayani. Yang ketiga, bahwa pastikan juga agar anak-anak itu mampu untuk tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, sekalipun anak itu berada di bawah rata-rata dari teman yang lain. Pastinya guru harus mempunyai cara agar si anak yang berkebutuhan khusus itu mampu tertarik dengan pembelajaran. Sehingga kepala sekolah harus memastikan bahwa guru mempunyai kompetensi yang seperti itu, sehingga perlu adanya penguatan dan pengembangan kompetensi guru di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran universal. Berarti selama ini guru-guru di SD Negeri Margasari 2 itu mengandung nilai kebijakan tanggung jawab ya Bu, Ya, karena bertanggung jawab terhadap semua peserta didik tanpa terkecuali. Lantas bagaimana peran Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan kemudian yang disampaikan untuk guru-gurunya? Seperti apa bentuk informasi Ibu kemudian disampaikan kepada guru-gurunya? Karena yang berkaitan dengan pembelajaran itu kan antara guru ya Bu. Setelah saya mengambil keputusan kepada tim PPDW penerimaan siswa baru, ada informasi tentang kebutuhan, kemudian kita share tentang, ketika kita share dan diskusi ringan tentang pembelajaran di kelas dari masing-masing kelas, pastinya keunikan-keunikan siswa akan muncul. Maka dari itu kami selaku kepala sekolah pastinya menguatkan guru untuk selalu mengembangkan kompetensinya agar mampu melayani tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Satu, pastikan bahwa guru-guru itu diberi kesempatan untuk mengambil pelatihan, untuk diberi penguatan, bisa melalui pelatihan tentang diskusi teman sejawat yang memiliki kemampuan lebih tentang pelayanan terhadap anak yang berkebutuhan khusus, ambil pembelajaran di PNM atau penguatan lewat kombel di gugus SD masing-masing.
Jadi kepala sekolah tetap memantau agar semua guru itu mampu untuk melakukan pelayanan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kepala sekolah juga memantau bahwa anak kebutuhan khusus itu di apanya. Maka guru pun harus meminimalkan hal-hal yang mampu menghalangi kegiatan pembelajaran. Misalnya kebisingan suara atau hal-hal yang dapat membahayakan si anak. Semua hal-hal yang dapat menghambat dari pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus untuk diminimalkan, dan guru harus ikut aktif dan tahu apa yang dapat menghambat dari kebutuhan anak dalam proses pembelajarannya. Menarik sekali. Itu merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sudah biasa Ibu lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus ini? Begini, ketika hal-hal yang khusus adalah ketika pembelajaran di kami adalah pembelajaran penuh cinta dan menghargai hak semua orang, pasti tidak akan terjadi penelantaran. Jadi bahwa kita itu cinta yang dibutuhkan oleh seluruh peserta didik akan lebih efektif. Jangan ada intimidasi apalagi bullying terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan pastikan tidak hanya gurunya saja, tetapi pada semua warga sekolah bahwa bullying yang dapat menghambat atau hal-hal yang tidak dapat mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus dikurangi, dan itu efektif sehingga semua anak yang berkebutuhan khusus merasa terlayani dan merasa nyaman dalam pembelajaran dan sekolah di SD Negeri Margasari 2. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan itu dalam pengambilan keputusan? Pastinya tidak semua guru kemudian setuju kan, karena merasa berat dan harus memiliki waktu lebih dan harus memiliki kemampuan juga yang lebih. Semua wali murid atau teman-temannya juga merasa ada yang terganggu ketika memiliki teman yang seperti itu. Itulah adalah salah satu tantangan ketika guru merasa terbebani, kemudian murid merasa ada teman yang tidak sama seperti dirinya. Itu adalah salah satu tantangan yang kita miliki, dan pastinya fasilitas yang belum kita miliki secara lengkap untuk melayani mereka yang berkebutuhan khusus. Itu adalah tantangan. Kemudian ketika peserta didik yang berkebutuhan khusus itu mengalami suatu masalah berada di sekolah, apakah itu langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur yang akan dijalankan ketika siswa itu memiliki masalah di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah? Ketika siswa memiliki masalah di dalam kelas, ini semuanya bukan hanya yang berkebutuhan khusus. Seorang guru, posisi kontrol guru ada di mana? Kita tidak boleh kemudian sebagai judge, dia salah, dia ini. Lakukanlah bahwa posisi kontrol guru yang terbaik kalau bisa adalah posisi kontrol guru dalam posisi manajemen. Jadi tidak harus menyalahkan, kemudian harus seolah-olah ini yang betul, harus kita dekati, kemudian kita cari solusinya sampai betul-betul mengambil solusi, kemudian secara bertahap sampai masalah tersebut bisa terselesaikan. Kita gunakan posisi kontrol guru yang terbaik dalam menyelesaikan semua masalah, dan tidak hanya pada yang berkebutuhan khusus saja. Ya, tidak boleh hanya langsung menyalahkan, kemudian merasa membenarkan, tidak. Tetapi gunakanlah posisi kontrol manajemen, posisi kontrol guru, posisi manajemen, sehingga
ada masalah, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan di dalam lingkungan sekolah? Pastinya ya, yang namanya manajemen tidak hanya kepala sekolah atau kelas. Pelayanan di sekolah adalah tim, kerja tim, pelayanannya pelayanan tim. Sekalipun di dalam kelas adalah guru kelas sebagai manajemen kelasnya. Tetapi untuk pengambilan keputusan dan langkah, kalau di dalam kelas kemudian tidak bisa diselesaikan, maka harus tim. Kami punya tim di sekolah. Tim di sekolah ada juga masukan dari komite, wali siswa, kemudian siswanya sendiri. Jadi ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh guru sendiri, tim yang menyelesaikan, libatkan siswanya, libatkan gurunya, libatkan wali siswanya. Kemudian kalau sampai membutuhkan wali ahli, kita gunakan wali ahli. Tapi sepanjang ini kita masih hanya melibatkan guru, siswa, kemudian wali siswa untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Kemudian dari kasus yang ada di sekolah ini, apa pembelajaran dan pengalaman yang bisa Ibu ambil dalam pengambilan keputusan di lingkungan? Ternyata ketika kita menganggap semua orang adalah punya hak dan derajat kita sama, maka kita perlu dan harus melayani hak yang sama. Jangan membedakan, tetapi layanilah semampu kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena seperti pendidik, siswa, orang tua pastinya mempunyai hak dan kontribusi yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Terima kasih. Berarti dari wawancara ini saya bisa menyimpulkan bahwa sekolah itu berperan sebagai penyedia layanan, sehingga peran guru kemudian peran kepala sekolah adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang bagaimana kondisi peserta didik siswa tersebut. Kemudian dan peran guru adalah melakukan pembelajaran secara universal untuk memfasilitasi bagaimana kondisi peserta didik. Terima kasih Ibu. Dan jangan lupa bahwa guru memiliki posisi kontrol di dalam pembelajaran. Gunakan posisi kontrol yang terbaik, yaitu posisi kontrol manajemen. Terima kasih Ibu atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga ini akan menjadi contoh pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada kasus 2 dilema etika. Deskripsi kasus 2. Di SD Negeri Margasari 02, sekolah menjadi pusat kegiatan SD inti untuk setiap gugus di sekitar SD Negeri Margasari 2. Pada pekan ini, SD Negeri Margasari 2 sering digunakan untuk tempat kelompok belajar guru untuk mengerjakan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Sehingga hal ini memberikan dampak bagi KPM yang ada di SD Negeri Margasari 02 karena siswa pulang lebih cepat dari biasanya. Jika dalam 1 bulan terdapat 3 kali perkumpulan kelompok belajar bagi guru untuk kegiatan PMM, maka bagaimana dengan KPM bagi siswa? Bagaimana menyikapi hal ini sebagai kepala sekolah dengan peran sebagai penanggung jawab sekolah inti, sebagai sentar kegiatan dan KPM bagi siswa yang tidak optimal? Bagaimana langkah pengambilan keputusan di dalam dilema etika ini?
Wawancara kasus 2 Dilematika dengan Bapak Eko Wahyudi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, saya meminta sedikit waktunya Pak Eko untuk kita melaksanakan wawancara tentang bagaimana cara Pak Eko menghadapi suatu permasalahan dan memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Untuk permasalahan yang saya ambil itu adalah tentang dilema etika, Pak, di mana keputusannya sama-sama benar dan benar. Untuk saat ini sekolah kita kan tergolong sekolah SDIT, Pak, di mana semua pusat kegiatannya berada di SD Negeri Margasari 2. Untuk beberapa pekan terakhir ini sekolah kita termasuk ke dalam sekolah yang memiliki kegiatan yang padat. Salah satunya kegiatan pekan PMN. Nah, pekan PMN itu kan satu, penting untuk guru, mengembangkan kompetensi guru. Yang kedua, karena adanya kegiatan PMN ini, maka aktivitas KBM yang berada di SD Negeri Margasari 2 itu tidak bisa berjalan maksimal karena siswa dipulangkan lebih cepat dari jam yang sudah ditentukan karena berbentrokan dengan kegiatan PMN yang dilaksanakan di SD Negeri Margasari 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, karena keduanya sama-sama permasalahan yang menyangkut banyak orang. Di sisi lain untuk guru, di sisi lain untuk siswa. Saya secara pribadi merasa semuanya itu penting. PMN itu penting, sedangkan pembelajaran itu adalah penting. Tentunya kita harus mengkomunikasikan dengan terutama kepala sekolah dan juga pengurus gugus agar bisa mengambil waktu tanpa mengorbankan kedua guru. PMN juga bisa melaksanakan, sedangkan siswa juga bisa terlayani di pembelajarannya dengan misalkan tadi Bu Fitri mengatakan bahwa ini mengganggu pembelajaran karena anak mungkin dipulangkan lebih cepat atau kurang dari pengawasan. Secara pribadi saya lebih setuju jika pekan PMN dan lain sebagainya atau pekan PMN atau khusus waktu yang digunakan untuk PMN ini agar disesuaikan tidak mengganggu pembelajaran. Misalkan pada hari Sabtu ketika anak itu dipulangkan lebih cepat, maka guru selebihnya bisa melaksanakan PMN. Atau PMN juga bisa dilaksanakan tidak harus tidak harus mengumpulkan dari semua guru di Gugus Sultan Hasanuddin, tetapi lebih baik jika PMN itu dilaksanakan menggunakan KKG sekolah. Jadi ketika pembelajaran selesai, guru bisa melaksanakan PMN di situ bersama dengan kepala sekolah, sehingga PMN juga dilaksanakan, sedangkan pembelajaran siswa juga terlayani dengan begitu. Ya, berarti kan di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak. Di satu sisi untuk guru, di satu sisi untuk murid. Nah, kalau kita mengaitkan dengan kepentingan yang sama-sama, nilai kebajikan apa Pak yang kira-kira bertentangan terhadap kasus ini di antara yang pertama guru terhadap PMN, yang kedua siswa terhadap pembelajarannya? Nilai yang bertentangan. Iya. Ketika pelaksanaan itu berbentrokan, ini
siswa tidak bisa terlayani dengan baik, sehingga ini merugikan siswa. Sedangkan jika tidak dilaksanakan, guru juga akan dirugikan, dalam artian bahwa pengembangan karir guru ini juga akan terhambat, kemudian kebutuhan guru akan pengetahuan yang baru, hal-hal yang baru ini juga kurang bisa terlayani dengan baik. Itu Bu Putri. Ya, Pak. Kemudian langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Keterkaitannya dengan Bapak berperan sebagai guru, kemudian mengikuti PMM, dan peran Bapak sebagai wali kelas atau guru kelas terhadap siswa. Yang sering kita lakukan bahwa semua itu kita komunikasikan. Yang pertama, sebagai guru tentunya berkomunikasi dengan kepala sekolah ketika ada kegiatan apapun yang bersamaan dengan guru, apalagi harus keluar sekolah, itu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau bisa dirapatkan dengan dengan guru yang lain agar mencari solusi yang tepat, yang pas tanpa mengorbankan siswa. Kemudian ketika terjadi acara yang mendadak yang sifatnya PM, yang acara PM dan sebagainya, dan itu harus meninggalkan kelas, lebih baik ini diumumkan atau dikomunikasikan dengan orang tua melalui grup WA yang ada di kelas masing-masing. Berarti langkah awalnya adalah tentang bagaimana kita mengkomunikasikan ya Pak. Komunikasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, terutama pada kasus kita yang ada di sekolah ini terkait dengan PMM dan pembelajaran siswa? Langkah yang paling tepat adalah berdiskusi, kemudian berkomunikasi dari hati ke hati. Mungkin dilaksanakan diskusi ini secara pribadi, bisa juga dilakukan secara satu komunitas belajar dari semua guru yang ada di sekolah. Bisa mulai dari pendekatan secara pribadi, itu kalau berkaitan dengan sekolah dan dari wali murid bisa jabri dulu atau bisa dihubungkan melalui grup. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan semua guru itu tidak memiliki pandangan yang sama. Tentunya memiliki gaya berpikir sendiri-sendiri, kemudian memiliki kesimpulan sendiri-sendiri. Ya, ini yang harus kita padukan, kita komunikasikan bersama dengan baik, kemudian bisa menyatukan pandangan agar tidak terjadi perselisihan, agar semua kepentingan guru itu bisa terakomodasi dengan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan ini ya Pak, apakah Bapak langsung mengambil keputusan untuk menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada? Kemudian jika memiliki jadwal, maka bentuk atau prosedurnya yang akan dijalankan seperti apa? Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, tergantung permasalahan. Kalau permasalahan itu mudah diselesaikan, ya kita selesaikan langsung. Tapi kalau permasalahan itu butuh waktu untuk menyelesaikan, kita tidak usah tergesa-gesa untuk menyelesaikan, diberikan waktu agar permasalahan itu bisa selesai dengan baik. Permasalahan ini kita bicarakan, kemudian kita diskusikan dengan yang terutama adalah kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman guru kalau itu berkaitan dengan kebijakan yang ada di sekolah, atau dengan wali murid jika itu berkaitan dengan. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Eko atau membantu Pak Eko dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang ada di sekolah? Saya kira semua guru bisa diajak komunikasi. Ini adalah faktor yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Ini
mudahnya komunikasi dengan semua guru dan kepala sekolah ini faktor penting untuk menyelesaikan sebuah urusan. Kemudian dari semua yang sudah Pak Eko sampaikan, pembelajaran apa yang mampu Pak Eko petik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan? Komunikasi, diskusi adalah suatu faktor penting agar pengambilan keputusan ini bisa diterima oleh semua. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Dari wawancara kita tentang pengambilan keputusan, saya bisa menyimpulkan bahwa segala bentuk permasalahan itu bisa diselesaikan apabila dikomunikasikan dengan baik. Dan suatu permasalahan itu kurun waktunya itu relatif ya Pak, berjangka pendek dan tidak berjangka panjang, gitu Pak Eko. Terima kasih atas waktunya dan bimbingannya Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kasus dan 2 dilema etika tentang kurikulum merdeka dengan kemampuan peserta didik yang berbeda di SD Negeri Margasari 2 serta program kegiatan PMM dengan ketidakefektifan KPM bagi siswa, maka mendapatkan checklist refleksi wawancara dengan format 1-6. Dalam checklist wawancara, semua kategori yang ditugaskan dalam checklist wawancara sudah ada semua. Sehingga dengan kesimpulan, dalam mengambil keputusan terdapat 4 paradigma dilema etika yang dapat digunakan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam kasus wawancara ini, kasus yang diambil dengan menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan memiliki 3 prinsip yang dapat diambil melalui berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Pada wawancara dengan kepala sekolah, pengambilan keputusan dengan menggunakan keputusan berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Dalam penyelesaian kasus ini, dalam permasalahan dilema etika, kepala sekolah secara tidak langsung sudah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.